Shalom Godly Family yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kembali kita menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 6-7. Sebelum kita merenungkannya lebih jauh, saya akan membacakannya untuk kita semua. Filipi 4 ayat 6-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Godly Family yang terkasih, ketika menghadapi masalah, setiap orang biasanya memiliki tempat untuk bercerita. Ada yang menghubungi sahabat, ada yang menceritakannya kepada pasangan atau keluarga, ada pula yang memilih memendam semuanya sendirian. Namun seringkali setelah semua cerita itu selesai, masalahnya tetap ada. Hati mungkin sedikit lega, tetapi kekhawatiran itu masih memenuhi pikiran kita. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bahwa ada pribadi yang selalu siap untuk mendengarkan kita, yaitu Allah sendiri. Dia mengundang kita untuk membawa setiap kekhawatiran kita kepadanya di dalam doa. Godly Family yang terkasih, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara. Menariknya, justru dari tempat yang penuh dengan keterbatasan ini, Paulus menasehati jemaatnya agar tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Paulus tidak berkata bahwa semua persoalan akan langsung hilang setelah kita berdoa. Tetapi dia mengajarkan bahwa di tengah segala keadaan kita dapat datang kepada Allah melalui doa. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang sedang berada di kapal. Pada saat badai datang, semua penumpang panik, tetapi anak itu tetap tenang. Ketika seorang penumpang bertanya kepadanya, kenapa dia tidak panik? Anak itu pun menjawab, karena ayahku yang mengemudikan kapal ini. Begitu pula dengan kehidupan kita, Godly Family yang terkasih. Kita mungkin tidak mampu menghentikan badai kehidupan kita, tetapi kita mengenal Allah yang memegang kendali atas kehidupan kita. Namun yang lebih indah lagi adalah kita melihat langsung teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum menghadapi salib, Tuhan Yesus bergumul di dalam doa di Taman Getsemani. Hatinya sangat sedih dan penuh tekanan. Tetapi dia datang kepada Bapa dan berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus membuka jalan supaya kita dapat datang kepada Allah sebagai Bapa kita. Karena karya Kristus itu, doa kita tidak lagi lahir dari rasa takut, tetapi dari hubungan sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus. Godly Family yang terkasih, mungkin hari ini ada pergumulan yang terus memenuhi pikiran kita. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk tidak memikul semuanya sendirian. Bawalah setiap pergumulan itu kepada Tuhan di dalam doa. Ketika kita berdoa, mungkin Tuhan tidak langsung mengubah keadaan kita. Namun Tuhan pasti menguatkan hati kita dan memberikan kita damai sejahtera yang hanya kita dapatkan darinya. Karena Yesus Kristus telah mati dan bangkit bagi kita, kita memiliki keberanian untuk datang kepada Allah kapanpun. Dia memahami setiap air mata kita. Dia memahami setiap pergumulan.
dan Dia memahami setiap doa yang kita naikkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarlah kami untuk tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi membawa setiap pergumulan kami kepadamu di dalam doa. Terima kasih karena melalui Tuhan Yesus Kristus, kami memiliki jalan untuk datang kepadamu dengan penuh keyakinan. Tolonglah setiap kami agar kami tetap percaya kepadamu, sekalipun jawaban doa kami belum kami lihat. Penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu dan mampukan kami untuk terus hidup di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.